Aku wis buka kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irdawati selaku fasilitator yang sangat sabar menghadapi kami, kemudian Bapak Izul Firdaus dan Ibu Anggun sebagai pengajar praktik yang luar biasa sabar dalam membimbing kami. Di sini kami dari CGP Angkatan 10 ingin mempraktekkan percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan coaching. Berikut ini adalah kegiatan percakapan coaching yang akan kami lakukan, yakni saya di sini sebagai observer, yaitu Wahyu Nur Istiqomah, kemudian rekan saya Ibu Desi Setianingsi sebagai coach, kemudian Ibu Ike Wahyuni sebagai coaching. Inilah alur percakapan kami. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu Ike. Mohon maaf Ibu Wahyu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Desi? Alhamdulillah Bu Wahyu. Bu Wahyu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu ya Ibu Desi. Hari ini Ibu mau mengadakan kegiatan coaching ya dengan Ibu Ike. Bagaimana kira-kira, sudah siapkah Bu? Oh iya Bu Wahyu, insya Allah sudah siap. Hari ini saya mau ada kegiatan coaching dengan Ibu Ike. Kalau boleh tahu nih Bu Desi, kira-kira Ibu sudah tahu belum nih kalau Ibu Ike tuh ada masalah apa gitu? Ada apa sih yang mau dibicarakan seperti itu? Kalau tadi sih sudah diberi cuplikan saja ya Bu. Cuma untuk lebih detailnya saya belum tahu Bu. Nanti saya langsung tanya saja ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik coaching pada kali ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Desi ya. Jadi kegiatan coaching kali ini, aspek ataupun topik spesifik apa yang ingin Ibu eksplorasikan ataupun pahami lebih dalam lagi. Apakah ada sih bidang tertentu dan pengalaman ataupun keterampilan yang Ibu merasa perlu nih untuk ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut? Saya tertarik loh mendengar lebih banyak tentang tujuan Ibu agar kita tuh bisa memaksimalkan sesi coaching ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan Ibu Desi sendiri, seperti itu. Iya, sebenarnya begini Bu, ada 3 keterampilan inti dalam coaching yang ingin saya kembangkan dalam diri saya ini Bu. Untuk yang pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan mendengar aktif, sehingga saya bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh si coach ini. Untuk yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan kehadiran penuh atau presence agar bisa sepenuhnya hadir dan fokus saat melakukan percakapan coaching. Dan selain itu, ada keterampilan yang ketiga yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin bisa menggali masalah yang dihadapi oleh si coaching-nya secara mendalam, serta membantu mereka menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu, saya lebih efektif dalam membimbing coaching menuju pemahaman dan penyelesaian masalah mereka. Saya berharap dengan mengembangkan ketiga keterampilan itu, saya bisa menjadi coach yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi coach Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching adalah kehadiran penuh ya Bu, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Bisa Ibu jelaskan nih lebih lanjut bagaimana cara Ibu Desi mendengarkan coaching secara aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching? Apakah ada teknik khusus nih Bu yang Ibu gunakan untuk memastikan coaching merasa didengarkan dan dipahami sepenuhnya? Bagaimana Ibu mengatasi gangguan agar bisa fokus sepenuhnya nih Bu dalam percakapan dengan coaching seperti itu?
Baik, saya mendengarkan Koci secara aktif, Bu, dengan memberi perhatian penuh, menghindari gangguan dan menggunakan teknik reflektif. Saya memastikan Koci merasa didengarkan dengan mengulang atau merangkum apa yang mereka katakan, serta memberi respon empati untuk mengatasi gangguan. Saya juga memilih lingkungan yang tenang, fokus sepenuhnya pada si Koci selama sesi berlangsung, begitu, Bu. Hmm, tentu tidak apa-apa. Boleh saya melanjutkan pertanyaan yang kedua ini, Bu, sebelum kita memulai sesi coaching? Apakah Ya, Ibu tentu. ingin menambah sesuatu lagi atau ada hal yang perlu disiapkan sebelum kita mulai, Bu? Silakan Ibu Oh iya, Bu. sampaikan ini agar kita bisa Iya. memastikan semua berjalan lancar dan efektif sesuai dengan tujuan Ibu. Baik, Ibu juga, eee, silahkan Ibu melanjutkan kembali pertanyaan yang kedua tadi, Bu, sebelum kita mulai coaching, Bu. Iya, Bu Desi. Kompetensi yang ingin terkait tadi loh Bu, 3 kompetensi yang telah Mhm, disebutkan sebelumnya ya. Bisakah nih iya, Bu Desi menjelaskan lebih rinci tentang kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan lebih mhm. lanjut seperti itu? Oh, baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lebih kepada kemampuan untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya mendengar aktif itu adalah keterampilan mendengarkan yang melibatkan perhatian penuh dan juga responsif terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Ini lebih sekedar mendengar, kata-kata ini berarti benar-benar memahami dan merespon isi, emosi, dan konteks dari percakapan ini adalah hal yang sangat sulit. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, yang saya ajukan itu dapat menggali potensi si coaching itu dengan efektif. Lalu, saya juga dapat mengembangkan keterampilan ini secara signifikan. Begitu, Bu. Oh, iya, luar biasa sekali ya Bu Desi. Berarti pertanyaan yang Ibu ajukan nanti nih sangat membantu untuk kompetensi si coach itu sendiri ya Bu Desi ya? Iya, Bu Wahyu. Itu mantap sekali Bu Desi. Terus kalau kemampuan kehadiran penuh atau present ada nggak ya Bu? Ada ya Bu ya? Iya, Bu, ada Bu Wahyu, mhm. Hmm. Nah, gini Bu Desi, untuk yang kehadiran penuh atau present, penting nggak nih Ya. menurut Ibu? Kalau menurut saya itu juga penting sih, Bu. Itu kan sebenarnya dari semuanya itu saya ingin kuasai. Cuman kan sementara kalau Ibu menanyakan yang lebih spesifik, saya ingin, memfokuskan pada mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu, yang benar-benar ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, begitu, Bu Wahyu. Baik Bu Desi, sebenarnya sudah banyak yang sudah kita perbincangkan ya pada pertemuan kali ini, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu, yang boleh saya tanyakan Bu? Oh, boleh Ibu Wahyu, monggo. Ya. Kira-kira bagaimana nih Bu indikator pencapaian dalam coaching ini dapat diukur Bu dan kriteria apa yang dapat digunakan untuk menentukan apakah coaching Bu Desi telah mencapai keberhasilan? Tuh. Baik, harapan saya dalam coaching pertama adalah, jika saya dapat berhasil mengidentifikasi dengan jelas dan mendalam permasalahan yang dihadapi oleh si coaching itu, serta coaching mampu, secara mandiri menghasilkan ide-ide dan menyusun rencana-rencana tindakan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Untuk indikator pencapaian yang paling penting adalah, ketika coaching itu dapat menemukan solusi, mereka sendiri, menunjukkan pemahaman dan kepemilikan terhadap proses tersebut tanpa terlalu bergantung pada intervensi langsung dari saya. Selain itu juga, diharapkan si coach itu dapat merinci langkah-langkah yang konkret dan realistis untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Begitu Bu Wahyu. Luar biasa sekali Bu Desi. Benar sekali ya Bu Desi ya.
ternyata insya Allah tujuan Ibu Desi tersebut tuh tidak begitu sulit untuk dicapai ya Bu ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali loh dengan langkah-langkah Ibu Desi tersebut. Terima kasih Bu Wahyu. Segini ya Bu Desi, tentunya tujuan utama Ibu Desi dari proses coaching ini adalah membantu coach untuk menemukan solusi atas masalah-masalah mereka sendiri ya Bu. Dan mendorong Ya, mereka untuk mampu memunculkan ide-ide secara mandiri gitu ya. betul. Dalam konteks Ya. ini, peran coach itu sebagai fasilitator yang membantu coach untuk menggali potensi diri, menemukan kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu Wahyu. Baik. Terima kasih Bu Desi atas kesediaannya meluangkan waktu dengan sepenuh hati. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Bu. Iya Bu, siap Bu. Bu itu Bu Ika sudah hadir Ibu? Alhamdulillah, dipersilakan Ibu Ike. Kita lanjutkan lagi nanti ya Bu Desi, kegiatan kita setelah pasca observasi. Oke Bu Desi. Baik, ya siap Ibu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ike. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu Bu Ike. Desi. Iya, selamat siang Ibu. Sehat? Alhamdulillah, Bu. Tapi saya ada masalah, Bu. Hari ini saya kurang semangat. Oh, Ibu kurang bersemangat. Adakah hal yang lagi mengganggu Bu? Apakah Bu Desi bisa mendengarkan keluhan saya, Bu? Oh, baik. Alhamdulillah selalu ada waktu untuk Bu Ike. Apa sih yang enggak buat Bu Ike? Begini, Bu, ada satu murid saya yang akhir-akhir ini membuat saya khawatir. Saya mengerti. Apa yang membuat Ibu khawatir tentang murid tersebut? Bisakah Ibu memberikan gambaran lebih rinci mengenai situasinya? Anak ini dari keluarga broken home, Bu. Jadi ia kurang dapat kasih sayang, kemudian perhatian juga dari rumah. Di sekolah, ia sering kurang fokus dan tidak kooperatif dan menarik diri dari interaksi sosial, Bu. Apakah kondisi ini bisa mempengaruhi semangat belajar mereka di kelas, Bu? Akibat kondisi keluarga itu, anak ini kehilangan semangat belajar, sikapnya murung dan tidak semangat, Bu, di kelas. Perhatiannya terpecah sehingga sulit mengikuti pembelajaran, nilainya juga turun, Bu. Apa yang Ibu inginkan dari murid Bu Ike dan apa tujuan utama Ibu Ike dalam membantu murid tersebut, Bu? Saya berharap, Bu, ia kembali semangat belajar dan menemukan antusiasme dalam pembelajaran, Bu. Saya berharap ia dapat puas dan dapat bangga terhadap pencapaiannya untuk masa depan, sehingga masa depannya lebih optimis, Bu. Oh, itu adalah langkah tujuan yang luar biasa, Bu Ike. Mari kita coba bersama-sama identifikasi lebih lanjut akar masalah yang dihadapi murid Bu Ike. Baik, Bu Desi, saya siap membahas lebih dalam mengenai masalah ini. Baik. Apa yang biasanya dilakukan murid Ibu Ike itu ketika dia terlihat murung di kelas, Bu? Apakah ada pola tertentu yang Ibu perhatikan dalam perilakunya? Dia sering melamun di kelas, tidak memperhatikan pembelajaran, dan sama sekali tidak aktif, Bu. Kadang ia sedih atau termenung tidak jelas. Baik. Apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumahnya muridnya Bu Ike itu? Tampaknya dia di rumah tidak mendapat perhatian, Bu. Kemudian jadi dia merasa kesepian. Apakah ada orang tua atau wali yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu murid tersebut, Bu? Ibunya tampaknya terlalu sibuk bekerja, Bu, jadi nggak punya waktu. Kemudian saya belum dapat kesempatan bertemu dengan ayahnya.
sehingga belum tahu sejauh mana perannya dalam masalah ini. Mungkin langkah yang perlu saya ambil adalah mencoba berbicara langsung dengan kedua orang tuanya, Bu. Ibu, apakah di sekolahan Bu Ike itu ada program atau kegiatan yang bisa membantu murid merasa lebih dihargai atau diperhatikan, Bu? Alhamdulillah ada, Bu, program mentoring, di mana program yang membantu siswa untuk mendapat bimbingan tambahan, tapi saya tidak yakin apakah dia mau ikut. Kemungkinan besar ia tidak merasa nyaman, Bu, dan tidak percaya Hmm. diri untuk bergabung dengan program tersebut. Wah, luar biasa Bu Ike. Bu Ike, apakah ada langkah konkret yang bisa Ibu ambil dari melaksanakan ide tersebut? Saya bisa, Bu. Pertama ini saya memuji dia di depan kelas saat ia berhasil mengerjakan tugas, biar Mhm, dia merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Penghargaan ini, dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian dia mhm. bisa bersemangat untuk belajar lagi, Bu. Nah, itu langkah yang sangat positif Ibu. Kapan Ibu rencana untuk mulai melaksanakan langkah-langkah ini? Apakah ada waktu khusus yang Ibu Ike targetkan? Insya Allah mulai besok, Bu, saya akan berusaha fokus memberikan pujian kecil untuk setiap prestasi atau usaha yang ia lakukan. Baik, hebat, luar biasa sekali Bu Ike ini. Mari kita tentukan juga, bagaimana kita akan mengevaluasi kemajuan murid ini dari waktu ke waktu. Bu, apakah, indikator yang akan Ibu gunakan untuk menilai perkembangan? Saya berusaha untuk memantau sikap dan prestasinya di kelas, berbicara secara berkala, kemudian mendengarkan curahan hatinya, Bu, dan meminta masukan dari guru lain. Mhm. Berapa lama nih waktu yang Ibu pikir cukup untuk, eee, melihat hasil yang signifikan? Apakah Ibu Ike memiliki target waktu tertentu? Saya berusaha untuk memantau perubahan sikapnya ini secara berkala, kemudian, Mmm, meminta masukan dari guru. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan akademis dan emosional, Bu. baik. Baik Bu Ike, semoga 1 bulan ini Bu Ike berhasil dalam melaksanakannya dan sesuai dengan harapan. Ya, Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa lebih siap untuk membantu anak tersebut. Sekarang dengan langkah-langkah yang kita rencanakan tadi. Sama-sama Bu Ike, saya yakin Bu Ike juga bisa membuat perbedaan besar bagi murid ini dengan langkah-langkah yang telah kita bicarakan tadi. Saya akan selalu siap membantu Bu Ike jika membutuhkan dukungan yang lebih lanjut. Terima kasih, Bu, atas saran, dukungan. Semoga kita selalu dapat berkolaborasi dan permasalahan anak tadi dapat selesai, Bu. Baik, amin amin Bu Ike. Sukses selalu ya Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Alhamdulillah, Ibu Desi. Bagaimana Ibu? Sudah selesaikah coachingnya, Bu? Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah sudah Bu Wahyu. Luar biasa Ibu Desi ya, mantap sekali loh. Saya mendengarkan coaching antara Bu Desi dan Bu Ike ini. Iya Bu Wahyu, terima kasih banyak. Iya Bu Desi, tadi itu luar biasa sekali loh dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah kita diskusikan dan solusi yang sudah ditemukan. Kira-kira dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang Mhm. Ibu capai sudah sesuai ya dengan yang disebutkan dalam percakapan kita? Apakah menurut Oh Ibu iya Desi itu indikator tersebut sudah tercapai saat sesi coaching tadi gitu? iya Bu, alhamdulillah Bu Wahyu, jadi gini tadi itu saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ike dan sudah menyampaikan permasalahannya beliau Bu Ike itu. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya Bu Desi ya berarti ya? Mhm. Jadi, gini Bu,
Bu Ike itu kan ternyata ada permasalahan tentang sekolahnya, di mana Bu Ike itu lagi menghadapi masalah anak yang broken home, kemudian anak tersebut mengalami penurunan pada perkembangan akademis dan emosionalnya, Bu. Iya, Bu Desi. Jadi tadi saya mencoba menggali, saya juga mengidentifikasi dulu masalah Bu Ike. Bu Ike akan berusaha memberikan pujian yang layak setiap kali murid menunjukkan usaha atau prestasinya. Dengan melakukan ini, Bu Ike juga berharap bisa membangun kepercayaan diri dan rasa dihargainya, sehingga dia merasa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, perhatian yang lebih besar ini diharapkan dapat menciptakan ikatan yang lebih baik antara kami, membuatnya merasa didukung dalam proses belajarnya. Saya percaya bahwa langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan akademis dan emosionalnya. Oh iya, benar sekali ya Bu Desi. Jadi indikator dari permasalahan yang telah Ibu bicarakan dengan Bu Ike tadi ini sudah tercapai gitu ya Bu Desi. Iya, Bu Wahyu. Ya ya. Ya ya, karena tadi ini ingin menggali potensi solusi dari permasalahan yang Ibu Ike hadapi. Hmm, Ternyata Ibu Desi itu menemani Bu Ike ya untuk menemukan Mm-mm. solusinya sendiri gitu ya. Iya, alhamdulillah Bu Ike bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Bu Desi. Eh, Iya. Luar biasa ya, kalau hasil observasi tadi itu, yang saya lihat dari observasinya Bu Desi itu selaku coach itu sudah luar biasa loh, bisa menghidupkan suasana seperti itu. Terima kasih, Bu Wahyu. Nah, dari sini Ibu Desi itu memiliki kompetensi yang sangat baik dalam merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi, coach itu tidak perlu diarahkan atau diberikan pandangan secara langsung loh, Bu. Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, coach itu langsung mencari solusinya sendiri. Sepertinya prosesnya mengalir dengan sendirinya, di mana coach itu mampu menentukan langkah-langkah yang harus diambil, mengidentifikasi kendala ya Bu yang dihadapi, serta menemukan solusinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kompetensi Bu Desi itu dalam menggali informasi dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sungguh luar biasa. Selain itu, Terima sebagai coach kasih. itu, Ibu Desi juga telah menunjukkan kehadiran yang penuh, yang sangat aktif sekali seperti itu, Bu Desi. Terima kasih, Bu Wahyu. Ya, dan selanjutnya dari Mm-mm. kompetensi yang sudah Ibu miliki nih, kira-kira potensi yang mana yang masih perlu Ibu kembangkan lagi setelah proses coaching tadi? Oke, jadi gini, dari percakapan yang saya dengan Bu Ike tadi, saya sebagai coach masih belum mendengarkan aktif. Dalam mendengarkan pertanyaan yang saya masih perlu berlatih lagi gitu, Bu. Ya, ya, ya. Tapi dari hasil coaching tadi yang saya yakin bahwa Bu Desi itu masih bisa mengasah lah lebih dalam lagi keterampilan Ibu dalam mendengarkan aktif ya. Meskipun hasil yang sudah saya lihat tadi sih sangat luar biasa sekali dan saya percaya nih bahwa dengan latihan dan refleksi yang terus-menerus kemampuan Ibu Desi dalam mendengarkan aktif dan menggali informasi dari coaching bisa semakin meningkat loh. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi coach itu sendiri, karena mendengarkan aktif yang lebih tajam dan tepat sasaran akan membantu mereka menemukan solusi, Bu, dan pemahaman Hmm. yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Saya sangat yakin loh bahwasanya Bu Desi itu luar biasa sekali potensi dan dedikasinya yang Ibu miliki. Keterampilan Iya. ini dapat terus berkembang dan menjadi semakin efektif dalam membantu koci mencapai tujuan mereka, Bu.
Terima kasih Bu Wahyu. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Desi atas waktu dan perhatian yang telah Ibu berikan dalam diskusi ini. Percakapan kita kali ini sangat produktif dan memberikan wawasan yang berharga sekali bagi saya. Saya tuh sangat menghargai setiap pandangan dan masukan dari yang Ibu sampaikan. Saya berharap kita dapat terus meningkatkan kualitas diri dan kompetensi kita secara bersama-sama ya Bu Desi. Terima kasih sekali Iya Bu. lagi Bu Desi. Saya menantikan kesempatan untuk berkolaborasi lebih lanjut di masa yang akan datang, Bu. Iya Ibu Wahyu. Terima kasih kembali juga. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Desi. Ilaliko ma'asalamah Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Ya, terima kasih. Sama-sama.